berkomitmen untuk nyanyi, melawan rasa takut aku. Kalau tentang kegiatan sosial, sama juga sama nyanyi, aku memang dari dulu karena selalu dibawain orang tua aku kemana-mana kalau mereka ngelakuin kegiatan sosial, jadi memang dari kecil aku udah terbiasa sama kegiatan sosial dan akhirnya suka dan jadi passion aku. Nah, waktu aku umur 10 tahun, aku pernah minta mama untuk uh, bikinin yayasan aku sendiri karena waktu itu aku awal-awal megang HP sendiri, terus suka banget suka lewat kayak iklan-iklan, uh, kayak ojek-ojek online yang istri atau anaknya sakit tapi nggak bisa dibawa ke rumah sakit karena nggak ada dana gitu-gitu. Jadi karena aku kasihan terus terharu, jadi akhirnya aku minta mama untuk bikinin aku yayasan. Tapi karena waktu itu aku masih umur 10 tahun, masih terlalu muda, mama belum bolehin. Terus akhirnya baru official bikin yayasan aku itu tahun ini. Oke, keren banget Shannon. Dan memang Shannon sendiri yang apa ya? Aku bisa bilang dari hatinya dan dari diri Shannon sendiri gitu berkarya dan juga memiliki yayasan seperti itu yang memang bergerak dari diri sendiri dan dari tadi juga banyak banget nih komen-komen yang emang setia banget ya mengikuti perjalanan karirnya Shannon juga gitu, fans-fansnya Shannon gitu. Dan pastinya kan itu merupakan berkat luar biasa banget gak sih Shannon? Iya, aku sorry. Iya, aku happy banget di sini ada banyak banget orang yang memang follow aku dari awal dan tahu perjalanan karir aku seperti apa. Oke, dan udah berarti dari usia yang memang tadi cukup muda banget dan sekarang juga aku tadi sempat bilang gitu Shannon sekarang di single yang rela tuh auranya tuh udah beda banget ya gitu. Dan anyway kan di single rela sendiri bukan temanya tuh kan bukan nasional gitu, dan tadi udah disebut juga kalau single rela ini memang tentang kehilangan gitu. Dan kalau Shannon sendiri memaknai lagu Rela itu seperti apa? eh well, ya lagu Rela ini tentang kehilangan. Menurut aku ya someday, ya besar atau kecil, tua atau muda, kaya atau miskin, pasti one day kita bakal ngalamin yang namanya kehilangan. Dan di saat kita ngalamin yang namanya kehilangan itu, karena memang kita juga nggak bisa berbuat apa-apa, we cannot turn back time. Karena waktu itu adalah sesuatu yang memang kita nggak bisa putar lagi. Jadi ya bahasa terindah atas kehilangan seseorang yang kita cintai adalah merelakan. Walaupun memang Walaupun sulit. oke, dan merelakan gitu, dan walaupun memang bukan hal yang mudah gitu. Aku bisa apa ya ngerasain itu sih gitu. Kayak tadi aku bilang di awal gitu. Rela dan mengikhlaskan gitu. Itu kan bukan hal yang mudah, dan sebenarnya kan rela itu bukan hanya ketika mungkin orang-orang ngerasa di percintaan aja gitu, tetapi memang itu tadi gitu rasanya di 2 tahun ini dari pandemi ya, kalau kita ngomongin pandemi gitu banyak hal-hal yang kita ngerasanya harus ikhlas gak sih Shannon dengan apa yang kita alami gitu ya. Iya. Iya. Oke, dan tentunya juga sebenarnya kan single Rela ini tuh memang yang menciptakan ini ya apa Mbak Melly Guslow gitu. Dan apa yang Shannon rasa ini ketika bisa membawakan karya dari Melly Guslow anyway. Ya pastinya aku seneng banget dan aku bersyukur banget karena menurut aku ini tuh dream come true buat akunya. Karena um, I mean, siapa coba yang nggak suka lagu-lagunya Anti Melly? Lagu-lagunya kan memang um, bagus-bagus banget, punya uh,
lirik dan makna dari setiap lagunya itu menurut aku sangat dalam. Jadi memang ini juga dream aku dari aku umur 9 tahun sejak aku mulai karir aku untuk dibuatin single sama Anti Melly. Jadi ya pastinya aku senang banget. Bener-bener dream come true ya, dan aku setuju banget lagu-lagunya Teh Meli itu yang kayaknya harusnya kita tuh udah banyak banget yang tahu ya lagu-lagu Teh Meli. Dan wow, akhirnya gitu ya Shannon ya. Iya. Iya. Oke, dan anyway Shannon, aku tuh jadi pengen nanya juga deh, kalau misalnya nih dari kamu sendiri gitu, berarti aku bisa bilang Rela ini tuh single yang apa ya, menjadi titik mulanya Shannon gitu ya, dengan Shannon yang sekarang gitu kan, dengan mungkin aku bisa bilang Shannon yang bisa menuju ke arah yang dewasa gitu ya. Hmm. Dan kalau misalnya Shannon sendiri, mungkin apa sih yang sekarang nih, kalau Shannon ini lagu-lagunya Shannon gitu, kalau setelah Rela pengen bawain lagu yang akan seperti apa gitu. Mungkin karena aku Mungkin umurnya karena 15 aku umurnya 15. 16 tahun. Jadi kayaknya aku udah lebih fit untuk nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang universal, lagu-lagu cinta yang universal. Jadi menurut kayaknya setelah single yang Rela ini aku bakal keluarin lebih banyak lagi lagu-lagu cinta, tapi yang universal juga. Ada juga yang universal. Oke, berarti memang yang bisa didengarkan dengan banyak orang juga ya Shannon ya. Iya, dengan range Iya, yang dengan range yang Yes, setuju. Oke, anyway di sini kalau misalnya dari teman-teman nih, dari Yoters atau dari fans-fansnya Shannon nih, kalau misalnya mau nanya-nanya, boleh banget kita sambil-sambil ngobrol juga ya sore ini gitu. Dan pastinya juga kan Jabodetabek tuh kayak lagi hujan juga gitu. Sore-sore tuh enaknya kita sambil ngobrol bareng nih. Jadi biar kita bisa seru-seruan bareng sore ini. Oke. Anyway, Shannon, di hari ini nih, hari Senin, kegiatannya tadi ngapain aja? hari ini aku sekolah tadi full dari jam setengah 8 sampai jam 3 sore. Jadi aku baru selesai kira-kira kayak sejam sebelum live. Terus itu aja sih. Badan aku masih sakit banget karena kemarin aku renang Oh ya ampun. yang acara yang Halloween. acara Halloween itu. Oh iya iya, kemarin kan tanggal 30 31 ya. Iya, Iya, jadi mau istirahat. dia mau istirahat. Oke, I see. Anyway, terima kasih banyak loh udah mau ngobrol bareng. Padahal kayak mungkin Shannon lagi ngerasa tidak enak badan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, aku dari tadi lagi sambil baca chat-chatnya juga. Banyak banget ya yang mendukung Shannon. Tuh ada love deh Shannon gitu. Terus tadi ada yang nanya how are you today? Tadi udah aku wakilin juga, udah dijawab. Terus wah, banyak nih. Anyway, boleh nih kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain lagi, kayak apa ya, kayak masih masih pengen nanya gitu. Tuh boleh banget langsung aja kita ngobrol-ngobrol di chat. Oke. Ini pada dari mana Ini semua? pada dari mana semua? Nah, Ayo ini dong, tadi ngobrol. Ayo dong ngobrol. aku tadi nanya ada yang dari Papua. Tuh, Hmm, jauh ya. Ada yang tadi dari Cirebon. Tuh. Wow, coba mungkin hujannya di boleh luar. komen di Hujannya komen di luar. aja. Makanya aku tadi sampai tadi aku nanya kan, sempet nanya gimana hujan gak? Katanya Papua juga hujan gitu. Nih kayaknya satu Indonesia hujan ya. Oh, Tuh ada yang dari Palembang. Wow, rame ya. Oke, yes. Oke, Shaitan, aku anyway jadi pengen nanya nih. Kan aku tuh baru inget ya, dan kita tuh udah mau di penghujung akhir 2021. Dan tahun depan 2022. Ada nggak hal yang kayak Shannon pengen lakuin di tahun 2022 gitu, yang ini tuh kayaknya jadi dreamnya Shannon deh.
Yang aku pengen lakuin di 2020, aku pengen terus ngeluarin karya-karya yang semoga terus bisa menginspirasi banyak orang, terus lebih aktif dalam kegiatan sosial aku. Em, dan aku juga lebih mau aktif di yayasan aku juga sih. Kayak aku bakal bikin program karena aku kan baru pulang dari Manado. Dan di Manado itu aku terinspirasi untuk membuat kayak semacam webinar gitu tentang pernikahan dini. Karena aku dari kampung di Manado, terus aku dengar cerita sebenarnya ada teman aku yang aku kenal di sana yang um, malah lebih muda dari aku tapi udah hamil sekarang. Jadi menurut aku itu sedih banget dan kayaknya mereka harus lebih di-educate tentang masalah ini. Oke, berarti memang lebih ke kayak mau lebih aktif di ini ya, Shannon ya. Yang kamu ngerasa tuh ini tuh permasalahan yang seharusnya itu tidak kita rasakan gitu ya nggak sih? Iya, karena Iya, kasihan karena kasihan juga. bakal berdampak banget ke masa depannya mereka. Sih. Nah, kalau misalnya nih tadi Shannon sempat cerita juga di awal bagaimana siapa yang memotivasi Shannon akhirnya membangun yayasan Shana Shannon gitu. Dan sejauh ini kegiatannya yayasan Shana Shannon itu apa anyway? Eh, udah Eh, banyak. udah Sebenarnya sebenarnya official yayasan aku itu kan dibuatnya tahun ini, tapi kegiatan sosial aku itu udah berjalan sejak aku memang bener-bener kayak belum ngerti apa-apa juga udah dibawa untuk ngelakuin kegiatan sosial. Kalau misalnya di yayasan aku um, mau planning membangun sekolah SMP dan SMA di NTT, terus waktu itu aku juga yayasan aku juga membiayain kuliahnya mahasiswa dan ada 4 kalau nggak salah, terus satu udah lulus. Terus waktu PPKM waktu itu yayasan aku sediain box makanan dan kita taruh di pinggir jalan raya di meja gitu dengan spanduk yang belum makan bisa langsung ambil. Itu buat pekerja harian yang belum makan siang terdampak ya COVID. terdampak COVID. Oke, berarti memang concernnya tetap di sosial banget ya Shannon ya. Iya, dan juga aku Iya, dan juga aku ikutan Buddha Rumah. ikutan Buddha Rumah. Ah, I see. Itu itu serius Shannon. Iya, kalau yang Buddha Iya, Rumah kalau sebenarnya yang Buddha Rumah sebenarnya yayasan aku, cuman ya itu salah satu kegiatan sosial aku sebelum aku punya yayasan sendiri. Berarti emang udah banyak banget ya, maksudnya kegiatan sosial udah dilakuin banget gitu. Dan ini mungkin aku mau sambil kita jawab pertanyaan aja kali ya, kita sambil ngobrol-ngobrol nih. Oke, ini ternyata masih menyangkut dengan keinginan Shannon kali ya ke depan dan apalagi juga karir Shannon di musik gitu. Nih aku sambil tampilin ya. Oke. Shannon kepikiran untuk ciptain lagu sendiri nggak? Oke, mungkin boleh langsung dijawab Ah, aja, Shannon. iya, ada planning untuk bikin lagu sendiri. Ya doain aja, semoga aku bisa keluarin lagu ciptaan sendiri. Oke. Tapi Shannon udah kebayang gitu kalau misalnya mengeluarkan lagu ciptaan sendiri, berarti tetap di apakah di ranah yang lagu yang universal kah atau seperti apa gitu? Iya, iya bakal bakal di area universal area universal sih. supaya bisa lebih relate Supaya bisa sama. lebih relate sama. Oke. Anyway, ini juga wow. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman nih kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh langsung tanya aja ya. Oke. Jadi kita sambil akan ngobrol-ngobrol dan sambil menjawab juga. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik banget nih, Shannon. Oke. Shannon ada kepikiran nggak buat collab sama penyanyi lain dan kalau ada pengennya sama siapa? Kalau ini Kalau artis Indonesia apa artis luar? Oke. Mungkin boleh keduanya kali ya, Shannon ya. Aku kalau artis Indonesia nggak ada, karena kan ya belum ada karena
Anti Malik kan technically udah collab kan ini. Kalau artis Kalau luar, artis my idol Celine Dion. Wow, keren. Tadi juga Shannon sempat bilang di awal ya, kayak emang mendengarkan Celine Dion juga ya, kayak apa tadi juga cerita dari awal Shannon yang bermusik juga. Oke, semoga tercapai. Oke, anyway Shannon, aku tuh jadi kepo juga sih sebenarnya kayak dari Shannon bangun yayasan juga dan aktif juga di ranah sosial kayak gitu-gitu. Dan tadi juga aku sempat singgung juga kalau fans-fansnya Shannon tuh emang ini banget ya, support Shannon banget kayak gitu-gitu. Kalau Shannon sendiri nih di yayasannya Shannon, apakah membuka misalnya nih kalau teman-teman mau jadi relawan gitu? Mau volunteer gitu? mau volunteer gitu ya? Yes. Boleh, boleh banget. Boleh banget. Ya, ya. Ya, ya. Oke, berarti bisa. Kalau aku gak salah tuh Yayasan Shana Shannon tuh ada Instagramnya juga ya nggak sih? Iya benar. Jadi Iya benar. Jadi makanya Mm-mm. makanya karena ya Shannon karena Shannon itu, tapi karena nggak muat, tapi karena nggak muat jadi yayasan Shana Shannon aja. Oke, nanti bisa cek di Instagramnya juga ya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman juga kalau misalnya mau lebih aktif gitu di ranah sosial bareng sama Shannon juga bisa di Yayasan Shana Shannon juga ya. Oke, kita sambil jawab-jawab lagi. Nah, ini menarik banget sih Shannon gitu yang tadi kita udah sempat bahas di awal. Nah, apa hal yang paling mendasari kecintaan Shannon pada negeri dan sesama? Nah, kan jarang nih ada anak muda yang tergerak gitu. Nah, ini juga sebenarnya menjadi pertanyaan aku juga sih Shannon gitu. Kayak sebelumnya kan Shannon sering cover lagu-lagu nasional banget ya gitu. Dan dari tadi yang Shannon juga di awal sempat cerita dari orang tuanya Shannon sendiri yang maunya Shannon tuh kalau misalnya membawakan lagu yang seusianya Shannon gitu. Tapi yang paling mendasari kecintaan Shannon kepada negeri itu apa gitu? Mungkin karena aku memang berawal menyanyikan lagu-lagu nasional dan karena aku nyanyi lagu-lagu nasional, aku diundang ke acara-acara nasional di mana aku jadi lebih tahu tentang Indonesia dan aku ketemu orang-orang yang apa ya, orang-orang Indonesia yang benar-benar menginspirasi dan teach me a lot about my country. Jadi aku ngerasa dari situ aku jadi lebih tahu dan lebih cinta sama negeri aku sendiri. Oke, berarti memang dari lagu-lagu yang Shannon bawain juga gitu dan akhirnya menjadi apa ya rasa Shannon untuk tumbuh untuk cinta sama tanah airnya juga jadi lebih tinggi gitu ya, lebih kayak ngerasa belonging juga gitu ya. Iya, karena kan aku Iya, juga karena kan aku juga memang jadi harus memang harus Oke. Nah, Yoters, kalau misalnya nih Yoters masih ada pertanyaan, boleh banget nih langsung aja cek ke question box atau boleh langsung di chat box aja. Oke, berarti Shannon sendiri gitu kan sekarang dengan singlenya Rela gitu dan lebih ke kayak kedepannya juga Shannon akan membawakan lagu-lagu yang lebih universal juga seperti itu gitu. Nah, kalau Shannon sendiri pernah nggak sih kayak misalnya nih someday kepikiran membawakan apa ya mungkin lagu-lagu yang berbeda dari biasanya misalnya bukan soal yang memang ke arah yang percintaan atau hal universal atau misalnya mengenai nasionalis kayak gitu-gitu pernah nggak sih kepikiran pengen ada satu hal yang pengen dilakuin banget tapi belum kesampaian gitu dalam bermusik gitu. um, um, bukannya belum kesampaian bukannya tapi belum kesampaian tapi Hmm? aku aku mulai nyanyi-nyanyi lagu daerah. Kenapa tiba-tiba kepengen bawain lagu-lagu daerah? Karena aku pengen apa ya, lebih ngenalin budaya Indonesia di lewat social media aku. Jadi itu salah satu caranya. Selain nyanyi-nyanyi lagu
selain nyanyi-nyanyi lagu-lagu nasional yang aku masih konsisten sampai hari ini. Oke, berarti tetap di jalur bagaimana Shannon menumbuhkan belonging terhadap tanah air gitu ya dengan lagu-lagu yang memang tadi sebelumnya nasionalis banget dan kepengen bawain lagu-lagu daerah juga ya. Oke, dan ini juga ada nih pertanyaan yang masuk lagi. Oke, nah ini bagus banget sih menurut aku pertanyaannya. Oke, Shannon, gimana nih caranya Shannon bermotivasi nih untuk ngelakuin hal yang Shannon suka? Hmm, Hmm. aku kerja keras dan konsisten itu penting. Dan juga berdoa karena ya apa ya, menurut aku berdoa itu uh, one of the things yang benar-benar berdampak dalam karir aku, and also apa ya, really helps in my career. Oke, dan berarti lebih ke kayak memang kita harus meyakini diri sendiri kita juga dan berdoa juga ya Shannon ya. Iya. Iya. Oke, dan semoga bisa menjawab ya. Jadi kalau misalnya aku setuju banget sih kalau misalnya kita lagi ngerasa apa ya, kita lagi butuh motivasi gitu. Memang kita harus meyakini diri kita sendiri dulu. Oke, yes. Jadi kalau misalnya teman-teman nih dari tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol, jadi kita sempat berjuang sinyal nih di awal gitu ya, karena memang sedang hujan Jakarta dan tadi juga di awal sempat cerita-cerita juga mengenai singlenya Shannon yang memang berbeda banget nih dari biasanya dan juga bagaimana sih Shannon berkarya juga sebelum-sebelumnya kan kalau misalnya nih teman-teman taunya Shannon seringnya cover-cover lagu yang bersifat nasionalis atau teman-teman juga selama ini tahu juga nih kalau Shannon ternyata punya yayasan atau mungkin baru tahu juga dan menurut aku ya untuk usianya Shannon yang saat ini udah ngelakuin banyak hal yang positif tuh keren banget gitu dan lagunya Rela sendiri kan memang dibawakan oleh Teh Meli juga gitu yang kita sama-sama tahu Teh Meli Guslow tuh lagu-lagunya sekeren apa gitu dan ya terus memang tidak berasa juga nih kita sudah di penghujung jam 5 sore juga dan dari tadi udah ngobrol-ngobrol sama Shannon juga dan semoga yang Shannon ceritakan hari ini bisa memberikan perspektif baru dan bisa memberikan insight baru juga buat teman-teman Yoters dan juga buat fans-fansnya Shannon. Nah kalau dari Shannon sendiri mungkin ada nggak sih yang mau disampaikan gitu kayak buat teman-teman yang nonton Instagram Live hari ini? Kalau pesan aku mungkin untuk memotivasi yang ada di live ini, ingat kalau setiap orang itu pasti dikasih potensi atau talenta dari Tuhan. Dan lewat talenta dan potensi yang Tuhan kasih ke kita itu, kita bisa nggak hanya berguna buat diri kita sendiri, tapi juga bisa berguna buat orang-orang yang di sekitar kita dan orang-orang lain. Jadi, dengan potensi yang kita punya, kita harus memaksimalkannya dan mengembang ya potensi itu. Oke, kalau gitu dan tentunya juga buat teman-teman juga buat Yotos buat Shannon, buat teman-teman dan fansnya Shannon juga dan semoga apa yang Shannon sampaikan dan kita juga harus yakin ya Shannon sama diri kita sendiri dengan potensi yang kita punya ya. Ya, Iya. Yes. Kita mau mau dan apa yang kita dan mau, kita pasti yang dari hati itu bisa sampai ke hati. Eh, aku setuju banget gitu. Yang lebih ke kayak sebenarnya aku juga percaya nggak sih kayak kalau kita berkarya dengan tulus dan baik gitu pasti juga akan sampai baik ke yang kita mau tuju gitu nggak sih? Iya. Oke, kalau gitu. Nah, jadi kalau buat Yoters juga jangan lupa untuk tetap mendengarkan lagu Rela ya di beberapa platform gak sih? Shannon ada di Spotify juga ya, Spotify, ada di Apple.
semua digital Semua platform. digital platform. Yes, ada digital platform juga. Dan tentunya juga buat teman-teman juga nih Yoters, aku juga mau infoin kalau yang untuk di tanggal 6 November akan ada event juga, Connect Community Festival. Event yang akan gather komunitas di Indonesia. Jadi kalau misalnya penasaran nanti cek-cek aja ke akunnya yang on top. Oke, Shannon, terima kasih banyak nih sore ini udah ngobrol bareng sama Young On Top juga, sama teman-teman juga hari ini, teman-teman Yoters. Dan semoga Shannon sehat selalu dan tentunya juga sukses buat single relanya. Sukses juga. Sukses juga. Makasih semua. Makasih Oke, semua terima udah kasih semuanya. Terima kasih Yoters. See Stay you. healthy. stay healthy. Yes, stay safe juga Shannon.